Oke, halo, selamat pagi ya. Selamat pagi, ini kita masuk kelas ketiga. Harap semuanya masih pada sehat, segar-segar matanya. Apa sekarang udah ada yang masih udah ngantuk belum? Ada yang udah ngantuk, apakah ada yang masih belum makan? Ada yang lagi makan, oke? Nah ini, kita hari ini belajar tentang TIK, Teknologi, Informasi, dan Komunikasi. Ayo, sekarang udah kelas 6, coba dibuka dulu buku TIK-nya halaman 11. Diambil dulu buku TIK-nya halaman 11. Kita akan belajar tentang apakah itu file. Oke, kita akan belajar tentang file, folder, dan Windows Explorer. Oke. Jika kita seharusnya masuk sekolah, ini akan pelajaran menjadi pelajaran yang menarik. Kenapa pelajaran yang menarik? Ya, ibaratnya juga sama nih. Oke, udah 20 orang. Oke, berarti udah bisa semula ya. Kenapa saya bilang kalau misalnya kita offline, belajar offline, ini adalah pelajaran yang menarik. Begitu banyak tentang file. Ya, apa itu file? File dengan dokumen sama tidak? Nah, coba saya tanya, kalau file dengan dokumen atau dengan folder sama tidak? Bentuk file bagaimana nih? Sama mungkin, Sir. Oke, ibaratnya kalau file itu adalah bentuk perangkat lunaknya, kalau di dokumen itu adalah bentuk seperti bentuk nyatanya ya, dia ada bentuk dokumen seperti begini, ya isinya adalah dokumen-dokumen penting. Kertas-kertas penting di dalamnya, oke? Ya, coba saya baca dulu ya di halaman 11. Halaman 11 bagian A. Coba semua diambil dulu bukunya, diperhatikan. Apakah file itu? File adalah data elektronik yang disimpan dalam media penyimpanan. Oke, jadi semua yang kita buat, data-data yang kita kerjakan akan disimpan di dalam media penyimpanan. Oke, sama seperti juga di handphone kita nih, di dalam handphone kita. Di sini, siapa yang suka bermain game? Coba saya bertanya nih. Siapa? Oke, saya bertanya nih. Oke, Jade angkat tangan. Biasanya kalau kita main game, yang suka main game, itu game di HP-nya apakah cukup 1 atau 2 atau 3? Bahkan bisa sampai 5. Ayo, siapa nih yang lebih dari 1 gamenya? Saya, Sir. Oke, banyak ya, sedangkan si Jesse aja juga angkat tangan. Nah, ibaratnya kita bermain game, kita mempunyai banyak game. Oke, kita mempunyai banyak game, biasanya apa yang kita buat untuk merapikannya? Yo, ketika kita bermain game nih, banyak sekali. Sehalaman berapa? Sehalaman 11. Oke, ibaratnya begitu nih. Banyak game kita di dalam handphone. Apa yang biasanya kita lakukan? Kita masukin folder mungkin, Sir. Oke, benar ya. Maksudnya adalah kita satukan gamenya. Kita satukan gamenya, kita buat folder baru yang kita biasanya kita buat adalah foldernya namanya adalah game. Oke, saya tunjukin sama seperti saya. Saya juga di sini suka bermain game. Kalau kita lihat di sini, game saya ada banyak nih. Saya tunjukin. Nah ini, game saya ada lebih dari 3, ada 6. Game saya ada 6, jadi contohnya nih, kalau ada COC, Mobile Legends, Free Fire pun saya main dulu. Oke, nah satu dalam folder ini saya buat namanya adalah game. Seperti begitu ya contohnya. Jadi dalam beberapa game, biasanya kita membuatnya di dalam folder. Ibaratnya juga nih, apakah di sini
Saya mau bertanya, apakah di sini semuanya hanya mempunyai satu pakaian tidak? Atau lebih dari satu pakaian? Apakah di sini hanya mempunyai satu baju, satu celana aja? Apakah ada yang seperti begitu? Tidak ya, di mana-mana kita pasti mempunyai lebih dari satu pakaian. Nah, ibaratnya kita lebih dari satu pakaian, kita biasanya menyimpan di dalam lemari. Nah, lemari itulah si foldernya. Oke, di lemari itulah si foldernya atau di dalam penyimpanannya. Jadi pakaian-pakaian kita simpanlah di dalam si lemarinya. Oke, seperti begitu ya. Selanjut, file adalah data elektronik yang disimpan dalam media penyimpanan. Filenya itu contohnya adalah pakaian. Oke, seperti contohnya di dunia nyata. Kalau di sini, file atau data bisa terdiri dari teks. Oke, bisa terdiri dari teks seperti ini, ada teksnya. Oke, ada gambarnya, ini ada gambar. Ada suara, video, dan program aplikasi. Nah, di sini. Jadi semuanya itu bisa disimpan di dalam data penyimpanan. Nah, lemari pakaian tidak selalu hanya berisi tentang pakaian. Banyak orang misalnya lemari pakaiannya dia menyimpan barang-barang pentingnya. Contohnya nih mama papa kita sering menyimpan emas di dalam lemari untuk menyembunyikannya atau kertas-kertas yang penting, akte-akte yang penting diselipin di dalam pakaian. Atau seperti siapa yang pernah nonton film, bukan film, FTV atau sering menonton apa namanya dia kalau di sinetron nih. Siapa yang suka nonton sinetron nih? Nah, kalau di sinetron kita lihat itu kan mereka menyimpan pakaian, di dalam pakaian itu ada banyak barang-barang lainnya. Oke, seperti begitu. Jadi di dalam file penyimpanan itu tidak selalu berisi hanya gambar. Ada juga video, ada juga suara, dan program aplikasi. File dapat disimpan pada hard disk drive. Seperti gambarnya ini ya, di halaman 11, gambar pertamanya sebelah kanan. Oke, ada floppy disk, ada CD, compact disk yang ini di gambar kedua. Kemudian ada DVD ataupun flash disk drive. Nah, ini seperti saya tunjukin ya. Waktu saya ngajar di kelas 5, saya kasih contohnya ini adalah gambarnya dulu. Saya buka materi anak untuk kelas 5 untuk menunjukin Oke, nah seperti begini, ini pelajaran untuk anak kelas 5, belajar tentang perangkat keras komputer. Nah, di sini semua pasti sudah pernah belajar ya perangkat keras komputer di kelas 5 kemarin. Nah, seperti begini adalah media penyimpanannya. Yang pertama itu ada hard disk, bentuknya mirip tidak? Sama yang ada di buku halaman 11. Mirip ya, dia bentuknya tebal. Oke. Kemudian di sini ada DVD. DVD sama CD itu hampir sama bentuknya. Seperti begini adalah bentuknya. Kemudian ada flash disk. Nah, ini adalah flash disk. Oke. Nah, media penyimpanan cadangan yang merupakan penyimpanan semua informasi non-aktif di dalam komputer. Jadi ini semua berada di luar komputer, bukan di dalam si komputernya. Penyimpanan ini dibedakan menjadi dua, yaitu serial access dan direct access. Contohnya adalah hard disk. Ini hard disk. Hard disk juga disebut juga sebagai hard disk drive, HDD, atau hard drive. HD, oke. Jadi dari media penyimpanannya nih, kalau misalnya saya bertanya, di sini semua pasti sudah mempunyai handphone ya. Nah, di sini semua sudah mempunyai handphone. Biasanya media penyimpanan handphonenya itu rata-ratanya berapa nih? Berapa gigabyte? Ada nggak yang mempunyai handphone? Biasanya itu 64 gigabyte atau 32 gigabyte, benar tidak? Atau ada yang mempunyai sampai 128 tidak? Oke, Erik mempunyai 128. Nah, yang paling tinggi sekarang 256. Yang paling terbaru sekarang penyimpanannya sampai 256 GB. Oke, wow, 256 GB kita menyimpan apa aja di dalam itu terlalu besar. Oke, 135 GB. Oke, nah seperti begitu contohnya ya. Nah, tetapi di dalam hard disk ini, yuk yang bisa menebaknya berapa gigabyte yang bisa disimpannya di dalam? 100 lebih mungkin, Sir. Oke, yang lain bagaimana? Si Jet menjawab 100 lebih. Yang lain bagaimana? 200.
Oke, 200. Masih jauh dari yang dibilang. Oke. Untuk harddisk ini, untuk harddisk yang bentuknya segenggam ini, genggamannya itu oke, ibaratnya sepunya tapi sejauh ngambilnya di belakang ya. Oke, bentuk harddisk ini penyimpanannya itu adalah minimal. Seulangi minimal. Paling dikit itu adalah 1 terabyte. 1 terabyte itu berapa nih? Ayo, 1 terabyte. Atau biasa dibilang adalah Gigabyte. 1000 gigabyte. Wow, 1000 gigabyte. Bayangin, 1000 gigabyte kita bisa menonton film. Kita memasukkan film macam-macam ke dalamnya. Oke, ibaratnya satu film itu adalah 1 gigabyte, berarti di dalam harddisk ini mempunyai 1000 film di dalamnya. Bayangin 1000 film, satu film itu 1,5 jam. Ya kita nontonnya sampai ngantuk-ngantuk gini pun ya nggak bakalan selesai dalam 1000 gigabyte ya, 1000 film kita tonton. Nah, ini adalah penyimpanan di dalam harddisk minimal 1 gigabyte, paling maksimal setahu saya sampai di 5 gigabyte ya. 5 terabyte, 5000 gigabyte. Oke. Dari yang keempat ini, kita lihat keempat ini ya. Apakah di sini ada yang mempunyai flash disk? Tidak. Nah, di sini oke, Z punya. Nah, dari keempat ini ada hard disk, ada disket, ada flash disk, ada CD. Oke, compact disk. Dari yang paling kecil penyimpanannya sampai paling besar. Yuk, yang bisa ngurutin. Yang tahu, yang bisa mengurutin dari penyimpanannya. Oke, saya ada oke. Dari keempat ini nggak usah kita masukin ya. Ini pasti belum pernah melihat. Dari keempat potongan foto ini, penyimpanan yang paling kecil sampai terbesar itu bagian mana? Ayo, yang bisa menebaknya nih. Yang bisa benar semua, saya kasih tambah nilai. Oh, tapi jangan asal-asal tebak. Kalau kita lihat dari bentuknya, dari ukurannya, mana yang paling kecil nih? Dari ukurannya kita lihat mana yang paling kecil penyimpanannya. Ini tadi saya bilang ini 1 terabyte ya, 1000 giga. Dari tempat ini 1, nih 2, 3, 4. Oke, terus saya tulis dulu nih. Kalau gambar saya jelek, sorry. Oke, ini seberapa? Ini 1, ini 2, ini 3, ini 4. Oke. Dari keempat gambar ini, yang paling kecil itu bagian yang mana? Yuk. Kalau kita lihat, saya tanya yang paling kecil aja deh. Yang paling kecil itu. Apakah semua udah pernah melihat ini tidak? Yang nomor 2 ini. Oke, masih belum ada ya. Oke, saya jelasin ya. Dari keempat ini yang paling kecil ukuran penyimpanannya itu adalah yang ini. Media penyimpanannya yang paling kecil adalah ini. Oke, di zaman ini adalah di zaman papa mama kita waktu masih muda ya. Inilah yang dipakai untuk penyimpanannya. Penyimpanannya ini hanya sampai di beberapa megabyte. Oke, hanya sampai di beberapa megabyte. Sedangkan handphone kita aja udah 64 gigabyte penyimpanan. Sedangkan yang sudah sebesar ini aja hanya beberapa megabyte saja penyimpanannya. Kemudian habis itu adalah di CD ini. Oke, bentuk CD ini penyimpanannya itu paling maksimal itu hanya 5 gigabyte contohnya. Ini megabyte, ini gigabyte. Atau semuanya masih belum paham tidak? 1 gigabyte itu berapa megabyte nih? 1000 megabyte. Oke, benar ya. 1 gigabyte itu 1000 megabyte. Ya, paham ya? Ini megabyte, ini gigabyte. Kemudian inilah yang ketiganya yang paling besar. Ini bisa sampai ratusan gigabyte. Oke, ratusan gigabyte. Nah, ini adalah si terabyte-nya. Oke, paham ya? Jadi nilai paling besar, kemudian ini, kemudian ini, kemudian ini. Ini dulu di zaman papa mama kita ini sangat penting banget. Saking pentingnya, saking istimewanya, saking mahalnya, sering digantungin di dalam leher kita. Oke, ibaratnya ini jadi dipakai menjadi kalung. Itu di zaman seperti saya kan guru komputer. Di zaman guru komputer katanya ini sangat penting. Seperti emas lah di zaman dulu. Makanya sering digantung. Bagi yang udah mempunyai ini,
itu termasuk sebagai orang kaya di zaman dulu. Karena harganya mahal, tapi penyimpanannya sangat kecil. Oke, ini adalah bentuknya. Sering digantungin. Bayangin, bentuk seperti buku kayak gini, ya tipis begini, sering digantungin di leher. Oke, agak lucu lah ya, atau bisa kita bilang kayak norak ya. Benar ya, kayak norak di zaman dulu seperti begitu. Tapi memang kayak gitulah katanya. Oke, sampai di sini, di bagian media penyimpanan. Ada yang mau ditanyain tidak? Ada? Yang satu itu tadi apa, Sir? Yang mana? Yang itu. Yang nggak ikut dihitung. Yang ini? Ya. Oke, yang ini adalah di bagian penyimpanannya juga. Oke, ini sama juga seperti penyimpanannya, tetapi ini ibaratnya adalah pengganti di dalamnya. Oke, sama susah ibaratnya bagaimana ya? Contohnya, di dalam handphone kita itu penyimpanannya 64 GB. Oke, ini di upgrade-annya. Ini adalah misal dari 64 kita menambahkannya jadi 128. 64 GB-nya kita keluarin ini menjadi si 128. Oke, ini adalah upgrade-annya. Ibaratnya begini deh. Kita sekarang mempunyai handphone. Oke, kita mempunyai handphone harga 2 juta. Oke, kita mempunyai handphone harga 2 juta. Inilah handphone ukuran harga 5 jutanya. Nah, oke, seperti begitu ya. Jadi ini adalah upgrade-annya, penyimpanannya yang lebih besar. Oke. Oh, ada lagi? Tidak ada ya. Oke, kalau tidak ada kita lanjut balik ke bukunya. Oke, kita lanjut balik ke bukunya. Oke, sekarang sudah 31 siswa-siswi yang hadir. Kita bahas tugas dulu ya. Satu kelas ada berapa orang nih? Halo, saya bertanya nih, 42 Berarti ada sekitar 11 orang masih belum masuk di pelajaran oke. Semuanya di sini dari 31 orang. Saya harap semuanya memperhatikan dalam tugasnya. Oke, sebentar saya buka dulu ya. Oke, ini sebentar saya buka dulu. Untuk tugasnya, saya mau bertanya, apakah semua sudah bisa menggunakan yang namanya Google Formulir? Ya, apakah semua sudah bisa menggunakan Google Formulir atau tidak nih? Bisa, Sir. Saya, dan kedua, guru-guru lain atau mata pelajaran lain, apakah sudah ada memberikan tugasnya? Sudah. Tugas sudah ada dari guru lain? Sudah ada, Sir. Oke, sudah ada. Nah, tugas sama saya itu gampang. Gampangnya kenapa saya? Karena kita tidak perlu menulisnya. Kita hanya tinggal mengetiknya saja. Oke. Kita hanya tinggal mengetiknya saja. Sebentar nih saya buat salinan dulu. Oke, ini sekarang kita ya. Oke, saya salah buka ya. Saya buka ini kelas 5 padahal sekarang adalah kelas 6. Oke, kelas 6. Oke, saya pilih 6 aja deh. Sekarang ini kita berada di kelas 6C. Benar ya? Kita sekarang 6C. Nah, ini saya ganti namanya jadi 6C. Oke, di sini. Semua sudah nampak tidak? Sudah, Sir. Oke, di sini semuanya sudah nampak. Coba diperhatikan tugasnya gampang. Kalau misalnya masih ada yang belum mengerti memakai Google Formulir, sebaliknya, apakah semua sudah mengerti cara mengerjakannya memakai Google Formulir atau kita pindahin di dalam menjadi buku latihan aja? Semuanya menulis jawabannya di buku latihan atau memfotonya atau melalui dari Google Formulir. Pilih mana? Google Formulir atau mencatat di dalam buku latihan?
Layar saya hitam. Oke, kalau layarnya hitam, saya balikin ulang. Nah, ini. Apakah sudah nampak semua layarnya atau tidak nih? Claresta tadi bilang layarnya hitam. Gimana Claresta, udah nampak? Ayo, jawab dulu saja. Jangan hanya diam-diam aja. Apakah semuanya udah nampak layarnya atau tidak? Sudah, Sir. Oke, sudah. Yang kedua, layarnya sudah tidak hitam. Yang kedua, tugasnya lebih mendingan memakai buku latihan, buku tugas, atau dari Google Formulir. Oke, pasti jawabannya adalah Google Formulir. Kenapa? Ya karena tidak sampai menjawabnya. Tidak perlu menulisnya, kemudian tidak perlu memfotokannya. Oke, saya buat tugasnya dari Google Formulir aja ya. Saya harap semuanya udah pada pintar. Kemudian seperti begini adalah apa namanya ya? Oke, hanya diperkenankan satu kali mengerjakan tugasnya. Oke, hanya satu kali mengerjakan tugasnya. Yang kedua, waktu pengerjaan tugas hanya 1 minggu. Sekarang hari Kamis. Sekarang hari Kamis di tanggal 5. Sorry, jangan. Semuanya fokus ke saya. Kalau mau bertanya di sini aja. Sekarang hari Kamis, tanggal 5 bulan 8 2021 sampai hari Kamis juga. Waktu pengerjaannya itu adalah 1 minggu. 5 tambah 7 berapa? 12. Berarti sampai di tanggal 12 bulan 8 2021. Jika lewat dari batas pengerjaan tugasnya. Jika lewat dari pengerjaan tugasnya akan ada pengurangan nilai. Kenapa ada pengurangan nilai? Ya karena waktu tugasnya itu udah adalah 1 minggu. Dan tugasnya itu hanya berapa soal nih? Gampang aja kok. Kemudian pemberian jawaban wajib menggunakan huruf kapital. Nah, saya mau bertanya, huruf kapital itu bagaimana nih? Yang dinamakan huruf kapital itu bagaimana? Sekarang ada kelas 6, masa tidak tahu yang mana kapital? Oke, sebentar nanti saya tunjukin berapa soal. Ya, saya bertanya, yang namanya huruf kapital itu bagaimana? Dari 32 siswa-siswi. Oke. Huruf besar. Oke, benar. Huruf besar. Oke. Jadi untuk nama, penulisan namanya, nomor urut, dan lain sebagainya, membuatnya wajib membuat huruf besar. Kenapa saya berkata huruf besar? Supaya saya lebih jelas melihat namanya. Supaya lebih jelas melihat namanya, apakah namanya itu benar atau tidak. Oke, paham ya? Nah, jadi pemberian jawaban wajib menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Perhatikan baik-baik jawabannya. Oke, makanya sebentar ya saya jelasin. Perhatikan baik-baik jawabannya. Tidak bisa merubah jawaban setelah dikirim. Oke, setelah dikirim, setelah sudah memberikan jawabannya semua, tekanlah tombol kirim atau submit untuk memberikan jawabannya. Oke. Nah, ini seperti contoh. Nama lengkapnya kita isi adalah nama lengkapnya seperti sini udah sebuah contoh Budi Purnama Situmorang. Di sini sebuah contohnya ini adalah huruf besar, maka dibuatlah namanya huruf besar. Seperti saya namanya adalah Jovan Situmorang, dibuat huruf besar supaya saya lebih jelas melihatnya. Oke, saya pakai huruf kapital semua, seperti ini. Oke, iya. Saya berharapnya semua memakai huruf kapital. Kenapa? Supaya namanya lebih jelas dilihat. Kalau kita lihat kan tulisan begini dengan yang ini, dengan yang ini, kan lebih besar yang ini. Jadi saya lebih puas melihatnya, benar ya? Lebih enak dilihat ya, lebih besar tulisannya. Oke. Kalau bisa pakai huruf besar aja ya. Oke. Seperti begini. Hari dan tanggal pengerjaannya. Iya benar. Untuk jawabannya lah lebih penting untuk menggunakan huruf kapitalnya. Oke, untuk jawabannya lah lebih enak dilihat huruf kapitalnya. Nah, hari dan tanggal pengerjaannya. Contohnya,
Oke, ini saya ganti lagi. Sekarang tadi hari Kamis tanggal 5 bulan 8. Tadi contohnya hari Kamis tanggal 5 bulan 8. Aku kalau misalnya mengerjakannya sekarang masih belum bisa boleh nggak hari Minggu? Boleh, ya udah dibuat hari Minggu. Kemudian tanggal berapa lah di hari Minggu itu? Contoh tanggal 8 lah di hari Minggu ya dibuat adalah 08/08/2021 seperti begini. Oke, jadi dibuat tanggal pengerjaan tugasnya kapan, kemudian nomor urut siswanya. Kenapa sih mesti membuat nomor urut? Kemarin waktu kakak kelas, kakak kelas pernah namanya itu adalah contohnya. Namanya itu ada 2 Calvin. Satu namanya Calvin doang, hanya Calvin Top. Satu lagi ada marganya. Seperti ini ada Calvin Chan. Apa gimana bacanya nih? Sir, Ya gimana? sir, nomor urut kita nih nggak tahu, sir. Belum dikasih tahu, sir. Nomor urutnya. Kalau begitu nanti coba ditanya sama wali kelasnya. Boleh ditanya sama wali kelasnya berapa nomor urutnya. Kalaupun misalnya tidak tahu juga atau malas bertanya, boleh dilewatkan kok. Boleh dilewatkan. Kalau tidak tahu nomor urutnya. Saya berkata kenapa meminta nomor urut? Supaya banyak teman-temannya, namanya misalnya seperti banyak orang namanya Jovan. Ada 2 di satu kelas itu namanya Jovan. Satu Jovan doang, nggak ada marganya. Satu lagi ada marganya seperti Jovan Situmorang. Waktu kemarin kakak kelasnya ada 2 namanya si Jovan. Sorry ya, rumah saya di jalan raya, jadi sorry berisik. Ada 2 yang namanya Jovan di dalam satu kelas. Nah, saya sudah berbuat nama lengkapnya, dibuat nama lengkapnya, tetapi mereka hanya membuat namanya adalah Jovan, dan ini adalah untuk ujian. Mereka membuat namanya hanya Jovan di ujian. Nah, saya mau bertanya, ketika ada 2 orang namanya Jovan, dan jawabannya berbeda semua, ada yang mau tidak jika nilainya tertukar antara nilainya satu dengan yang lain? Tidak. Tidak ya. Makanya itu seperti begitu. Makanya saya minta nomor urutnya. Jadi nomor urut biarpun ada 2 Jovan, ya pasti nomor urutnya berbeda. Seperti kemarin juga tuh kakak kelasnya itu adalah di ujian semester. Mereka jadinya mengulang ujiannya kembali. Ya pasti udah capek dong, ada 40 soal diulang kembali untuk memberikan jawabannya karena namanya sama-sama dibuatnya adalah si Jovan. Makanya saya minta nomor urutnya. Kalau misal tidak tahu ya udahlah dilewatin. Tapi saya harap dibuat nama lengkapnya ya. Dibuat nama lengkapnya sesuai namanya. Paham ya? Nah, kemudian di checklist lah sekarang di kelas berapa. Sekarang di kelas 6C, ini saya ganti jadi 6C. Nah, ini. Kemudian checklistnya di 6C-nya. Kemudian ini ada namanya setelah selesai. Nah, untuk soal tugas latihannya berdasarkan dari buku cetak halaman 7 bagian B. Yuk, coba dibuka dulu bukunya halaman 7. Ayo semua coba dibuka dulu bukunya halaman 7 bagian B. Ya, semua ada dibuka bukunya halaman 7 bagian B. Nah, di minggu lalu kita sudah menjawab 5 pertanyaan pilihan berganda. Benar ya? Di minggu lalu kita sudah menjawab 5 pilihan bergandanya. Kemudian kita tugasnya ini adalah di bagian B-nya. Seperti contohnya ini semua soalnya ini adalah ini ya. Panduan studi kasusnya, kata kunci otak manusia terdiri dari sel apa? Terdiri dari sel apa? Jadi inilah dijawab, jangan dikasih tahu sama jawabannya apa ya. Seperti begitu adalah contohnya. Coba dilihat ini di bukunya di halaman 7. Coba dibaca dulu B bagian 1A. Satu orang. Bagian B 1A.
Isilah kotak-kotak yang kosong dengan bantuan kata kunci. Oke, sama seperti saya juga. Kata kuncinya otak manusia terdiri dari sel apa? Apa jawabannya? Sel apakah di dalam otak manusia? Semuanya ada di bukunya ya. Semua ada di bukunya, ya tinggal menjawabnya aja. Jawablah pakai huruf besar. Contohnya jawabannya adalah otak. Oke, contohnya ini adalah otak. Maka dibuatlah jawabannya adalah otak. Oke, seperti begitu ya. Nah, kemudian dari beberapa soal ini ada soal yang paling ini tidak ada di buku, saya meminta jawabannya sendiri. Kita coba satu orang dibaca dulu soalnya ini yuk. Jelaskan mana yang lebih cerdas. Apakah robot atau Ya. manusia? Nah, ini saya nggak usah menjawabnya di sini, nggak usah dijawab di sini. Saya bertanya mana lebih cerdas, robot atau manusia? Contohnya menjawabnya adalah robot. Oke. Berikan dua tanggapan, berikan dua jawaban. Kalau misalnya robot lebih cerdas, kenapa robot lebih cerdas dari si manusia? Robot lebih cerdas dari manusia. Alasannya adalah karena bla bla bla. Oke, kemarin ini udah panjang nih kita jelasin. Jadi ini diberikan jawabannya sendiri, tidak ada di Google, tidak ada di buku. Oke, jadi berikan jawabannya sendiri. Ada yang mau ditanyain tentang soalnya ini? Yo, gimana? Oh, pada diam nih. Soalnya padahal gampang nih. Hanya satu soal aja yang menurut pribadinya sendiri bagaimana soalnya. Oke, gimana? Sudah pada paham semua ya? Jadi seperti begini. Jadi kalau misalnya panjang jawabannya berarti lebih bagus ya. Oke, kalau tidak ada saya tutup sampai di sini dulu untuk tugasnya. Kita lanjut pelajarannya. Ada yang mau ditanyain? Jangan pada diam-diam, nanti pada tidak tahu contohnya tugasnya bagaimana. Untuk contoh tugasnya ini seperti begini. Kata kunci perangkat lunak, apa jawabannya? Ini semua seperti yang ada di buku ya. Di buku ada 4 soal nih. Saya buat ini ada beberapa. Oke. Dan soalnya itu seacak, jadi setiap orang itu berbeda-beda soalnya. Hanya 5 soal kasar. Coba kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 soal. Ada 6 soal. Oke. Ada 6 soal pengerjaannya. Oke, untuk di bagian tugas tidak ada masalah ya. Ya tinggal menjawab aja, melihat jawabannya dari buku, dan satu soal menjawab sendiri. Jadi setiap orang beda-beda jawabannya ya. Menurut dia mana lebih pintar, manusia dengan si robot atau komputer. Oke, paham ya? Paham sampai situ? Oke, paham dong? Oke, paham. Oke, kalau paham, kita lanjut ke topik materi kita. Oke. Nah, ini kita lanjut tadi, kita balik lagi ke halaman 11. Kita balik lagi ke halaman 11. Ini dari bukunya, saya bacain dulu ya. Oke. Bekerja dengan komputer, kita akan selalu berhubungan dengan file. Oke, bekerja dengan komputer, kita akan selalu berhubungan dengan file. Karena apa? Ya, file itu adalah data-datanya. Data-data yang kita simpan dinamakan adalah filenya. Jadi itulah sebabnya kenapa kita berhubungan dengan file. Apa yang dapat dilakukan terhadap file? Nah, file itu dapat diedit, diubah isinya seperti ini. Saya buat filenya ini adalah file PowerPoint. Oke, saya buat adalah file PowerPoint. Kalau kita lihat ini adalah gambar. Di gambar ini di bawahnya ada tulisan. Oke, di tulisan ini saya bisa mengeditnya seperti yang ada di buku. Jadi file, bit, dan byte folder ini saya hapus nih contohnya. Hanya tertinggal satu aja, yaitu file. Nah, begini contohnya ya. Jadi di dalam file ini, di dalam data ini kita bisa mengedit-ngedit
apa yang ada di isinya. Seperti begini. Tadi kan ada banyak coretannya. Sekarang menjadi seperti begini. Oke, kita bisa mengeditnya. Kita bisa mengubah isinya. Sama seperti handphone kita, ada beberapa dokumen gamenya. Kita bisa memindahkan dari game satu. Kita buat bisa urut-urutin gamenya. Benar atau tidak nih? Di dalam handphone kita bisa ngurutin aplikasi yang ada di dalam handphone kita, tidak? Bisa ya, kita bisa memindahkannya juga. Nah, itu adalah diedit, mengubah isinya. Kemudian disimpan boleh, diberi nama juga boleh, diganti nama atau dihapus. Oke. Seperti begini. Materi kita hari ini kita belajar tentang file. Bisa menyimpan namanya menjadi file, bit, byte, dan folder. Oke, ini bisa nanti kita ganti, tapi sepertinya nanti kita bahas di minggu depannya. Oke. Sering kita lupa menyimpan file yang kita kerjakan atau kesulitan menemukan file yang sudah kita simpan. Seulangin. Sering kita lupa menyimpan file yang telah kita kerjakan atau kesulitan menemukan file yang sudah kita simpan. Nah, benar tidak? Ketika contoh seganti menjadi gambar. Oke. Semua di sini pasti sudah mempunyai namanya aplikasi WhatsApp. Benar ya? Semua di sini sudah pasti mempunyai aplikasi WhatsApp. Nah, ketika kita mengganti layar wallpaper handphone kita ingin mengganti layar DP handphone kita. Oke, kita ingin mengganti layar DP kita. Seingat kita di dalam handphone kita ada gambar yang cantik. Tetapi pernah tidak kita tidak menampaknya ketika kita ingin melihatnya, ketika kita ingin menggantinya, pernah tidak kita lihat, kita tidak melihat gambarnya. Pernah tidak? Paham maksud saya? Contoh di dalam handphone kita, galeri kita ada 100 foto. Kita ingin mengganti layar handphone kita menjadi foto yang ini, yang pernah kita foto. Tetapi kita tidak ingat di bagian mana, pernah tidak itu. Seperti begitu. Pasti pernah ya, karena saking banyaknya foto yang ada di dalam, ya kita tidak mengingatnya. Makanya itu ada dibuat adalah mode pencarian. Jadi di situ kita pasti ada mode pencarian. Seingat kita ini gambarnya di sinilah ya, kita cari adalah gambar yang ini. Di tanggal berapa atau seperti namanya. Oke, saya contohin seperti begini. Oke, saya contohin seperti begini. Nah, ini. Semua nampak tidak di layarnya itu adalah ini. Di layar menunya. Oke, ada seperti begini. Oke, ada begitu banyak dokumen seperti File Explorer, Adobe, dan lain sebagainya. Oke, secontohnya ingin mencari kalkulator di sini. Dari begitu banyak folder, kita pasti tidak capek melihatnya mana ini kalkulator, yang mana C, dia C atau K. Kalkulator pakai C atau K nih? Kasar. Oke, kalau Indonesia K, kalau dalam bahasa Inggris itu C. Nah, seperti begini. Kita ingin melihat yang mana nih kalkulator tapi tidak ada nih, oke? Ya, di sini ada namanya menu pencarian. Dari beberapa folder ini, kita bisa melihatnya. Oke, kita bisa melihatnya, bisa kita ketik ketika kita ingin mencari si kalkulator nih. Type here to search. Ketik di sini untuk mencarinya. Seperti begitu ya. Jadi dari beberapa folder ini kita bisa melakukan menu pencarian. Oke, seperti begitu ya. Selanjut lagi di dalam bukunya. Oke. Selanjut lagi. Saya ulangin, sering kita lupa menyimpan file yang telah kita kerjakan atau kesulitan. Oke, kenapa bisa jadi tertutup? Jangan lag. Ulang kembali ya. Sering kita lupa menyimpan file yang telah kita kerjakan atau kesulitan menemukan file yang sudah kita simpan. Untuk itu, file harus diberi nama yang mudah diingat oleh penggunanya, mengenali dan mencarinya. Oke, seperti begitu. Jadi misalnya kita ingin mencari sebuah file, ya kita buat namanya adalah memakai nama yang mudah kita ingat. Misalnya, kita hari ini belajar tentang file, ya, judulnya kita buat adalah